selesai. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja dan semoga sorenya menyenangkan ya. Dan saya mau menyapa dulu teman ngobrol kita di sore ini, ada Dokter Cempaka Nova dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Selamat sore, Dok. Halo, selamat sore, Mas. Aduh, gimana suaranya? Pasti kalian langsung fokus kan? Ya iyalah, dokter yang ngomong gitu loh. Kalau saya yang ngomong sih mungkin masih bisa dipertanyakan, tapi ini dokter yang ngomong. Jadi kita bakalan ngomong seputar namanya tuberkulosis. Gimana dokter sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Mas? Ya, sehat juga. Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Ya, seperti yang udah dibocorin di Instagram nih, kita bakal ngomongin yang namanya tuberkulosis atau TBC atau TB atau TBC. Itu sama atau enggak, Dok? Sama sih, jadi TB itu istilah yang dipakai kemarin ini gitu. Ya, sekarang dari Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan menyebutnya sebagai TBC lagi. Jadi dulu TBC terus berubah jadi TB atau TB, sekarang TBC lagi. Karena kan TB atau TB itu singkatan TB TB udah banyak, ada toko bangunan, toko Oh, ternyata gitu ya. Oh, ternyata gitu ya. enggak sih. Oh, enggak. Jadi Kira fun fact gitu loh. ya, jadi kembali lagi penyebutannya TBC aja biar nggak Iya. ketukar-tukar sama singkatan TB yang lain gitu. Oh, oke. Waduh. Dan ini ternyata ada beberapa fun fact nih yang cukup mencengangkan juga nih. Ternyata yang namanya TB atau tuberkulosis ini memiliki sejarah yang panjang di Indonesia terutama ya. Ini dilansir dari tbindonesia.or.id. Ini bahwa di abad ke-8 kasus TB ini tercatat dalam salah satu relief di Candi Borobudur. Berarti udah dari zaman batu. Jadi penyakit yang lama banget ini sebenarnya, Dok ya. TB ini. Untuk pertama nih, Dok, untuk perkenalan dulu aja, Dok. TB atau TBC itu apa sih sebenarnya? Penyakit jelas ya, TB itu salah satu penyakit, cuma bisa dijelaskan lebih ini lagi nggak, Dok? Lebih detail lagi. Ya, itu jadi kan secara garis besar kita mengenal kuman ya, kuman kita bahasa kita lah sehari-hari ya. Jadi kuman itu kan sebenarnya ada macam-macam ya, ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada jamur, ada bisa juga ya tungau masuk ke parasit, masuk ke binatang kecil ya seperti tungau gitu. Itu detailnya lah. Untuk tuberkulosis sendiri ini dia masuk ke golongan bakteri. Jadi dia makhluk hidup, cuma kecil sekali. Dia tidak kasat mata, jadi hanya bisa dilihat oleh mikroskopik gitu. Jadi di bawah mikroskop baru kelihatan si kumannya. Nah, ini karena saking kecilnya dan dia juga beratnya tuh ringan sekali. Jadi dia mengambang-ambang di udara. Jadi bisa terhirup airborne. Nah, itu dia airborne disease, aerosol gitu. Yang sering kita dengar belakangan ini kan aerosol ya. Gitu. Jadi biar gampang dicerna, familiar kan aerosol. Nah, si TB ini termasuk ke golongan TBC, ini masuk golongan penyakit aerosol. Nah, dia yang kecil dan ringan, jadi melayang-layang gitu. Ya gitu. Jadi memang ini ya tidak pertama penyakit yang tertular dari kuman tadi itu ya, Dok ya. Ya, betul. Kuman. Secara penularan bisa dari apa ya penularan, Dok? Karena itu airborne tadi ya. Droplet juga berarti. Droplet nuklei. Droplet itu partikel-partikel kecil dari air liur atau uap
udara yang keluar saat kita bicara, saat kita batuk, bersin gitu. Oh iya. Wah. Ternyata kalau saya baca ini sampai ada ini ya, sampai ada apa namanya website ya, tbindonesia.or.id ini ternyata aja. Iya. Oh. Iya, jadi TBC itu salah satu program nasional. Program nasional. Oh, jadi konsen ini juga ya. Iya, karena kita ada target untuk eliminasi TBC. Jadi sebisa mungkin semua rumah sakit maupun fasilitas kesehatan itu concern sama menyembuhkan pasien TBC gitu. Dan kita usahakan supaya semoga bisa hilang TBC itu dari bumi Indonesia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti yang lagi kita alami juga nih ya, lagi di dunia alami juga, semoga cepat hilang. Iya, amin. Covid ya. Iya betul. Aduh, bikin sepaneng gitu. Oke dok, tadi udah penularan, sekarang pencegahan. Pencegahan sama. Nah, pencegahan sama sih, karena dia aerosol, jadi yang utama itu masker, terus karena kumannya juga kecil, diameternya sangat kecil, sebaiknya itu yang paling bagus itu adalah N95, jadi masker respiratori itu yang udah familiar lah ya, N95 itu seperti apa, yang rapet cipet deh pokoknya. Nah, untuk apa namanya, masker ini masker bedah ya, kita biasa nyebut ini masker bedah, itu sebenarnya kurang bisa menyaring, tapi lumayan lah bisa efektif untuk menyaring, pencegahan gitu. Terus yang utama memang yang harus dan wajib banget pakai masker itu pasiennya gitu. Ini yang kadang suka ketuker ya, pasiennya nggak pakai masker tapi keluarga yang maskeran terus itu. Yang utama justru malah pasiennya. Selama pasien pakai masker, kita nggak pakai, ya lumayan bisa meminimalisir, tapi memang baiknya kita juga ikut pakai juga gitu, pakai juga. Terus ya kan apa namanya, biasanya yang tinggal serumah itu kalau pasien tidak diobati itu resiko penularannya lebih tinggi yang kontak serumah. Kontak erat itu istilahnya kita disebut dengan kontak erat, itu yang tinggal serumah, sering bertemu setiap hari gitu. Nah terus kalau apa namanya, kalau yang jarang-jarang bertemu itu bolehlah sesekali atau jaga jarak saja gitu. Tapi terutama tenaga kesehatan itu rentan juga tertular, karena kan ada yang kita ada yang tahu dia itu pasien TBC, ada yang tidak ketahuan kan. Iya. Karena kan ada kondisinya kan katanya itu badannya kurus gitu. Nggak selalu, ternyata ada juga yang gemuk. Gitu? Ada beberapa pasien badannya bagus, gemuk atau minimal bagus lah gitu. Isi gitu ya, berisi ya. Tapi ternyata TBC juga gitu. Terus tapi setelah 2 minggu pengobatan itu daya tularnya sudah mulai menurun, jauh menurun gitu. Jadi kalau misalkan pasien kan biasanya suka ada sesak napas ya, pasien sesak napas, diutamakan 2 minggu pakai masker terus gitu. Setelah 2 minggu pengobatan ya, 2 minggu pengobatan, bukan 2 minggu terdiagnosis, 2 minggu pengobatan. Setelah 2 minggu pengobatan, pasien mau lepas sesekali masker karena sesaknya, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap hati-hati. Jadi walaupun hanya sesak aja tuh belum tentu ya dok ya, karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut juga ya, gitu ya dok ya. Ya betul. Seperti ini langsung ada yang tanya nih dok. Oke. Dok, saya sering tiba-tiba dada nyeri sakit, tapi bukan sesak. Apa itu gejala apa ya dok? Dari Safura
Safura Safura. Fafa 12 Ah. gitu. Mbak apa Mas nih? Oh, Mbak. Oh, Mbak Safura. Mbak Safura. Ya, untuk nyeri dada itu masih banyak penyebabnya, kemungkinan penyebabnya. Bisa dari otot. Kita biasa menyebutnya mialgia atau nyeri otot gitu, nyeri otot. Terus lokasinya juga di sebelah mana, kanan atau kiri gitu. Kalau kiri kecenderungan ada ke arah jantung, tapi masih mungkin dari paru juga gitu. Kemudian selain otot, tulang juga bisa menyebabkan nyeri. Misalkan apa ada riwayat jatuh, riwayat trauma gitu. Terus mungkin jatuhnya beberapa tahun yang lalu masih suka kerasa nyeri-nyeri, bisa gitu. Kemudian lapisan paru, dari lapisan paru juga bisa gitu, karena di situ banyak sel saraf ya di lapisan paru, jadi bisa sesekali menimbulkan nyeri-nyeri, muncul nyeri. Kalau di kanan, karena jantung dia letaknya di kiri dan di kanan tidak ada jantung, jadi kalau di kanan bisa kita curiga ke arah paru gitu. Kalau di kiri masih bisa antara paru atau jantung gitu. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Iya. Ya. Kalau untuk menyingkirkan jantungnya, apa dilakukan rekam jantung atau lain sebagainya, apa EKG, apa echokardiografi gitu. Oh, gitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya dokter jantung kali ya yang soal itu yang bisa memberikan info lebih lanjutnya. Cuma kalau memang konsennya misalkan mau dicek paru-parunya, boleh sama dokter Nova. Iya. Gitu, langsung aja ke rumah sakit ortopedi Purwokerto. Oke, Oke. promosi lagi. Harus jualan dari awal itu. Kalau untuk komplikasi sendiri dok, ada nggak sih kira-kira komplikasi yang disebabkan oleh penyakit TB ini atau TBC? Semua penyakit dasar sebenarnya bisa menimbulkan komplikasi ya. Jadi untuk komplikasi TBC ini biasanya ada yang dia setelah diobati sembuh sempurna ya. Sebelumnya saya mau meluruskan soal komplikasi dulu ya. Kebanyakan orang mengira komplikasi itu adalah penyakit macam-macam yang jadi satu gitu, yang paru, lambung gitu, itu udah komplikasi gitu bilangnya. Iya. Tapi sebenarnya komplikasi itu sendiri, jadi awalnya satu penyakit yang menyebabkan ngerembet ke penyakit bisa ke organ lain, bisa ke gejala lain gitu. Jadi bukan berarti penyakit yang tumpuk-tumpuk gitu, macam-macam jadi satu gitu bukan. Jadi komplikasi dari TBC itu sendiri, misalkan dia tidak diobati dulu ya, misalkan sudah diobati, sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, itu masih bisa meninggalkan gejala sesak nafas atau batuk-batuk gitu ke pasien, itu dikarenakan dari bekasnya, dari bekas lukanya di paru yang tidak sembuh sempurna. Misalnya apa memang dia punya bakat ya, untuk penyembuhan lukanya itu tidak bagus. Kan ada orang yang dia luka terus bisa sembuh dengan sempurna, cepat. Ada yang bahkan meninggalkan bekas gitu, sama di paru gitu. Kemudian atau mungkin terdiagnosisnya sudah terlambat gitu, bukan terlambat sih, maksudnya sudah lama menderita, terus lukanya sudah terlanjur banyak dan besar gitu, akhirnya disembuhkan, diobati pun lukanya itu penyembuhannya tidak sempurna gitu, sudah istilahnya sudah parunya sudah kena semua misalnya gitu, atau sudah sebagian besar parunya luka gitu, diobatin kumannya sih mati, sembuh gitu, tapi bekasnya itu atau kerusakan parunya dia tidak kembali seperti paru normal gitu. Nah, itu meninggalkan sesak napas,
berkepanjangan, kemudian batuk-batuk juga terus-terusan. Jadi tidak semua batuk-batuk lama itu dia TBC gitu ya. Jadi kan memang ada ya yang kita curiga, ih itu batuk-batuk terus, jangan TBC. Betul. Ya bisa juga sudah diobati, sudah sembuh, kumannya sudah mati, tapi karena penyembuhannya tidak sempurna, jadi meninggalkan gejala sesak dan sesak napas berkelanjutan seperti itu. Berarti kalau boleh saya bilang tadi pertama bahwa tidak semua batuk-batuk itu pasti TB. Ya betul. Nah, kalau terus juga TB itu juga bisa sembuh. Bisa. Nah, berarti kan ada beberapa mitos ini soalnya dok ya tadi kan okay. Ya misalkan itu dokter bilang juga oh batuk-batuk terus jangan TB nih gitu. Emang orang nggak boleh batuk. Iya. Iya kan. Dan juga ada yang bilang TB ini nggak bisa disembuhkan kayak gitu karena beberapa kali saya pernah dengar gitu dok kalau misalkan TB itu nggak bisa disembuhkan sembuh total gitu maksudnya ternyata bisa gitu. Terus saya luruskan lagi ya, jadi kriteria sembuh total TBC itu bukan bebas bernapas batuk-batuk, bebas batuk dan sebagainya, bukan, tapi jadi kriteria sembuh total dari TBC itu adalah sudah tidak ditemukannya kembali kuman pada pemeriksaan ulang selama masa pengobatan gitu. Jadi dalam masa pengobatan itu kita ada evaluasi nih, ada di akhir bulan kedua, akhir bulan kelima, dan akhir bulan keenam. Kalau sampai akhir bulan ke-6 dahaknya hasil pemeriksaannya negatif terus, berarti sembuh gitu. Dan hasil foto dadanya, foto rongsennya itu, foto toraks yang kita sebut itu sudah perbaikan gitu. Itu dinyatakan sembuh. Oh gitu ya. Jadi itu tadi walaupun ya namanya luka gitu ya kan karena TB ini menimbulkan luka di paru gitu berarti dok ya. Dan makanya luka di luar pun maksudnya kayak di kulit, di tangan atau di jari atau dimanapun itu bisa lama sembuhnya, apalagi yang di dalam gitu ya dok ya. Iya seperti itu. Gitu tuh makanya jangan sembarangan nuduh orang. Pokoknya Bu TJ. Lagi ngetren Bu TJ. Gitu. Jadi harus ada apa ya? Kalau kalian mau yang namanya konsultasi nih, boleh banget. Gitu konsultasi. Boleh banget yang namanya konsultasi apalagi seputar paru sama dokter Nova itu udah jelas ahlinya gitu karena spesialis paru gitu kan, nggak mungkin kalau saya sih spesialis rendang kali ya, bukan paru gitu. Keren nggak sih? Rendang paru enak. Iya betul. Gitu jadi kalau misalkan kalian mau konsultasi ya, terutama kalau kalian masih nggak di Purwokerto, misalkan kalian lagi nggak di Purwokerto, lagi di luar kota atau mungkin di luar negeri, nah kalian bisa namanya konsultasi dokter online di RSOP. Caranya gampang banget. Kalian bisa konsultasi langsung aja kalian ke konsultasi.rsop.co.id. Itu kalian bisa di situ pilih dokter, kemudian kalian bisa pilih dokter Cempaka Nova di situ, nanti ada pilihannya. Terus kalau kalian pasien baru, kalian bisa checklist di pilih ini jika pasien baru, kemudian lengkapi data diri. Jangan sampai ada data yang di skip karena data-data itu sangat diperlukan untuk nanti-nantinya kayak gitu. Kemudian baca dan pastikan kembali pesanan Anda, lalu pilih metode pembayaran. Yang terakhir ini pembayaran akan terkonfirmasi oleh sistem dan konsultasi online akan dilakukan via WhatsApp sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nah, kalau misalnya kalian tadi agak susah ya dengernya karena saya ngomongnya belibet sih. Kalian bisa langsung aja kontak customer care-nya di 0821 636 28885. Saya lagi 0821 632 633 sorry
0821 3632 885. Itu nomor WhatsApp-nya juga ada. Atau kalian bisa cek di Instagramnya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto di RS Ortopedi PWT gitu. Oke, next mau tanya lagi dok. Untuk pengobatannya si TB ini itu kayak gimana dok? Sama mungkin perkembangannya juga dok, perkembangan dan pengobatan penyakit TBC ini. Ya, ini kan karena udah lama ya ditemukan penyakitnya, jadi pengobatan pun udah semakin berkembang banyak. Kemudian dari Kemenkes pun sudah mengeluarkan obat yang terstandar gitu. Kita menyebutnya tuh paket, obat paket gitu. Jadi memang obatnya itu dikemas. Jadi kan untuk TBC yang biasa itu, yang belum pernah pengobatan, masih pertama kali sakit TBC, itu bisa kita menggunakan namanya FDC, jadi fixed dose combination. Jadi dalam satu tablet itu sudah berisi 4 macam obat gitu. Jadi biar mempermudah minumnya, terus mempermudah mengingatnya juga gitu, bisa langsung sekaligus meminum dalam sehari. Kan dulu itu obatnya banyak ya, obat TBC kan memang terkenal obatnya banyak, gede-gede. Iya. Iya gitu. Jadi dulu waktu masih terbagi-bagi obatnya itu ada yang minumnya pagi, siang, sore, itu beda-beda sendiri. Kemudian ada yang 1 tablet, ada yang 2 tablet gitu, tergantung dosis berat badannya sih. Nah itu jadi kadang suka pasien lupa, ada yang minum pagi doang, yang siang kelupaan, yang sore kelupaan, atau gimana, itu namanya minum obat banyak kan. Iya. Kadang kalau nggak dipantau, nggak diingatkan sama orang yang terdekatnya, yang serumah, itu minimal ada kita tunjuk biasanya PMO istilahnya, jadi yang pengawas minum obatnya. Jadi sebisa mungkin ada yang mendampingi minum obat, jadi mengingatkan sudah minum atau belum gitu. Jadi untuk menghindari efek kelupaan itu manusiawi ya, soalnya kan lupa, namanya lupa. Jadi kita sekarang sudah dibuat 1 macam paket, obat paket, jadi langsung sekali minum, udah selesai sehari sekali minum aja. Cuma memang dosisnya disesuaikan berat badan, berapa tabletnya gitu. Tergantung berat badan gitu ya dok? Iya, tergantung berat badan. Jadi tidak semua pasien minumnya 3 tablet, tidak. Ada yang 2 tablet, ada yang 4 tablet, ada yang 5 tablet, tergantung berat badannya. Oke, jadi memang nggak bisa langsung menyimpulkan ya, dan memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Betul. Ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dok. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kenapa kalau batuk itu suka ada suara mengik dan dadanya sesak banget gitu? Ini dari Nur Hidayatul 28. Oke, Mbak El ya. Mbak Nur Hidayatul. Kalau yang batuk disertai ada bunyi mengi, itu biasanya karena ada penyempitan di saluran nafas gitu. Penyempitan itu biasanya karena radang. Jadi saluran nafasnya meradang, jadi dia bengkak. Istilahnya bengkak lah ya, kalau di yang biasa kita familiar pakai itu bengkak saluran nafasnya. Jadi kan saluran nafas itu bulat ya, bulat panjang gitu, memanjang. Jadi dindingnya itu bengkak, karena dindingnya bengkak jadi dia menyempit gitu. Jadi ada penyempitan. Nah, seperti peluit, jadi rongganya mengecil gitu ya. Biar untuk gampangnya
kita perumpamakan sebagai peluit. Jadi karena dia rongganya mengecil, ada udara lewat, dilewati sama udara, jadi bunyilah itu ngik gitu, ngik. Jadi kayak mirip-mirip banget sama peluit sih sebenarnya, karena ada rongga kecil yang dilewati udara, akhirnya muncullah bunyi itu. Tapi itu juga belum tentu TB gitu juga belum tentu. Oh enggak. Oh enggak itu. Enggak. Itu justru belum tentu TBC. Oh, iya. Bisa juga karena alergi, asma, Ya, rokok, dingin gitu. dingin, iya Oh, alergi lebih dingin. Dia saluran napasnya meradang, bengkak, akhirnya bunyi. Apa kena debu, apa kena asap-asapan, asap kendaraan, asap rokok seperti itu. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rokok nih, Dok. Ya, oke. Ada juga nih apa benar kalau rokok itu bisa meningkatkan resiko terkena TBC? Oke. Meningkatkan risiko benar. Tapi bukan secara langsung ya. Jadi cara perjalanan rokok menjadi meningkatkan risiko lebih tinggi kena kuman TBC ini, kena sakit TBC ini karena rokok itu dia merusak. Pertama merusak bulu-bulu. Jadi di saluran napas itu kita ada sistem proteksi, ada sistem perlindungan dari masuknya kuman. Itu ada bulu-bulunya, bulu-bulu halus banget gitu. Jadi bulu-bulu ini selalu bergerak secara ada pergerakan, irama pergerakannya gitu. Jadi dia kalau ada kuman masuk, karena ada bulu ini jadi diusir keluar gitu sama si bulu-bulu itu, didorong keluar, nggak jadi masuk ke paru gitu. Nah, kena asap rokok ini, bulu-bulu ini pertama pergerakannya jadi menurun, bahkan bisa rusak benar-benar. Jadi sampai gundul pun bisa kena asap rokok. Gundul ini. Iya, jadi hilang gitu ya, Dok. Hilang bulu-bulunya itu. Terus juga lapisan saluran napasnya itu juga bisa meradang kena asap rokok. Meradang, terus karena meradang jadi banyak ngeluarin cairan, mukus, bahasa kedokterannya mukus, bahasa kitanya apa ya, ya lendir cairan gitu ya. Nah itu keluar lendir, nah itu jadi bikin kumannya malah menetap di situ. Jadi udah bulunya nggak ada, terus nggak ada yang buang keluar gitu, dan dia menetap di situ, akhirnya jadilah berkolonisasi si virus kuman ini. Kuman Bakteri TB itu gitu ya. Bakteri TBC itu. Iya. Oh, terus gitu. juga menurunkan sel imun gitu. Sel imun yang tadinya aktif, ketemu kuman TB dia galak langsung dibunuh si kuman TB-nya, karena kena asap rokok dia jadi nggak aktif atau kurang aktifannya, jadi lembek lah istilahnya, jadi kalah sama kuman TBC-nya, nggak bisa melawan gitu, jadi akhirnya jadilah sakit. Oh gitu, berarti memang meningkatkan resiko itu memang salah satu faktornya adalah rokok gitu ya. Karena tadi itu, jadi berhentilah merokok. Berhentilah merokok. Dan kalau kalian belum tahu, kalau di rumah sakit ortopedi itu ada Poliparunya juga melayani konsultasi berhenti merokok. Betul ya, Dok ya? Betul. Nah, Siapa yang mau berusaha untuk merokok, bahkan yang belum ada niat untuk berhenti merokok tapi lingkungan atau tempat kerja memaksa untuk dia berhenti merokok, bisa konsultasi ke saya. Cara-caranya nanti saya ajarkan, saya bimbing. Keren. Belum tahu kan ini kan? Baru di sini nih kita ngomong soal konsultasi berhenti merokok di Poliparunya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Oke, Dok, kalau boleh tahu, Dok, jadwal prakteknya kapan aja, Dok? Untuk di Poliparunya di sini di ortopedi. Di ortopedi saya setiap hari Kamis dan Jumat. Mulai jam 5.
Kamis sampai dan selesai. Jumat Iya, jam 5 sore sore Iya, sampai selesai. sampai selesai. Dan kalian kalau misalkan pengen mendaftar di Poliparunya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto tapi males datang ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto, bisa banget yang namanya booking di online RSOP atau booking online RSOP, karena di situ kalian nggak usah pergi dari rumah, kalian nggak usah nggak usah repot-repot datang ke RSOP, tinggal install aja aplikasinya yang ada di Google Play. Kalian bisa banget di situ, langkah-langkahnya pun cukup mudah, tinggal ikutin aja yang tertera di aplikasi tersebut. Dan yang lebih menariknya di situ adalah ada yang namanya sistem pantau antrian. Ada namanya pantau antrian. Jadi kalian kalau mau datang pun jadi tepat waktu, nggak usah nunggu lama karena sudah ada laporannya di situ gitu. Jadi nomor berapanya udah tahu, mau booking ke dokter siapa boleh, di situ ada semuanya lengkap pokoknya. Dan kalau misalkan kalian masih bingung untuk di aplikasi booking online RSOP, kalian juga bisa nih booking online di aplikasinya Halodoc dan Halodokter. Nah, di situ juga udah bekerjasama sama RSOP untuk masalah booking online. Keren kan? Jadi nggak harus kemana-mana, nggak harus lama-lama nunggu antrian dan segala macamnya, langsung aja sekarang kalian download aplikasinya di Play Store secara gratis, nggak pakai bayar ini itu, pokoknya gratis semuanya. Oke, cepetan ya. Dok, mau tanya lagi nih dok, untuk perlakuannya kita nih dok, perlakuannya kita untuk si penderita tadi. Kalau mungkin di awal tadi kan sudah sudah ditegaskan sama dokter bahwa sebenarnya yang harus lebih sering pakai masker adalah penderitanya itu. Terus juga kalau misalkan sekali dua kali kita bertemu nggak pakai masker nggak apa-apa, tapi yang penting jaga jarak dan segala macam. Nah, untuk kadang-kadang ada juga nih dok pasien TB yang merasa bahwa aduh aku udah kena nih, maksudnya aku nggak diterima masyarakat lagi, mungkin ada yang seperti itu. Nah, untuk dari kita sendiri harusnya kayak gimana sih dok? Jadi yang pertama itu ya seperti yang familiar kita lihat di COVID ini kan, digembor-gemborkan kalau imun kita bagus itu sakitnya tidak berat atau bahkan tanpa gejala gitu. Ya hampir sama juga sama TBC. Sebenarnya kalau imun kita bagus, daya tahan tubuh kita bagus, makan bagus, Gaya hidup sehat gaya juga. hidup sehat, itu. Jadi gini, kuman TBC masuk ke tubuh kita itu tidak serta-merta langsung jadi sakit, gitu. Proses Iya. dulu ya. Tuhan tuh menciptakan tubuh kita itu memang benar-benar sempurna. Jadi seperti yang saya tadi sudah jelaskan, ada bulu-bulu. Jadi sistem perlindungan paru itu tuh sangat sempurna. Dari paling luar, dari hidung kan saluran nafas itu masuk udara dari Sudah ada hidung, bulu-bulu mulut itu gitu ya. juga ya. Ya, dari hidung ada bulu-bulu, dia fungsinya buat menyaring dan mengusir kuman juga gitu. Kemudian ada lendir-lendir itu juga sama buat mengusir juga kuman. Kemudian lebih ke dalam lagi ada sel-sel imun di dalam paru itu. Sel-sel imun itu nanti misalkan ada kuman yang lolos dari saringan-saringan yang di hidung dan di saluran nafas atas, itu langsung ditangkap sama si sel imun. Jadi ditangkap, dikurung dia si kuman TBC ini. Gitu. Kalau sel imun kita bagus, ya udah dia akan terkurung gitu saja di dalam paru. Dia tidak
aktif, dia tidak merajalela dan akhirnya jadi sakit gitu. Tapi memang begitu daya tahan tubuh turun, imunnya turun, itu mulailah si kuman ini merajalela lah istilahnya ya. Jadi akhirnya jadi sakit gitu. Jadi tidak perlu takut sama penderita TBC. Soalnya kalau misalkan Tuhan memberi kita bisa melihat si kuman TBC ini dengan mata telanjang, mungkin kuman itu ada di sekitar kita. Banyak di sini, walaupun tidak ada penderita TBC di sini, tapi bisa aja ada berterbangan apa ya, melayang-layang si kuman itu di sekitar sini, gitu. Jadi kalau misalkan emang kita takut sakit TBC karena dekat-dekat sama penderita TBC, buat apa? Karena bisa aja di sini walaupun tidak ada penderita TBC bisa aja ada kumannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang itu yaitu memang harus penting banget pola hidup sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Gitu. Terus proteksi masker itu juga bagus untuk pencegahan juga. Kita nih udah mulai familiar ya sekarang sejak COVID. Sejak kena COVID kita familiar untuk pakai masker, pola hidup sehat, cuci tangan. Oh ya, terus ada satu lagi, alat makan. Ya, kan biasanya kita alat makan dibedain. Sebenarnya jadi gini, karena kuman itu dia terbiasanya tuh melayang-layang, asal rumah kita bersih dan tidak lembab ya, terkena ada cahaya matahari masuk, tidak lembab, kering gitu, itu kuman TBC juga langsung mati kena sinar matahari. Oh iya. Gitu. Iya gitu. Jadi justru banyaknya itu di tempat-tempat lembab, di tempat gelap, gitu, kurang sinar matahari. Jadi kita harus jaga juga tuh lingkungan kita seperti itu. Sebisa mungkin buka jendela. Setiap hari itu pagi buka jendela semua biar sinar matahari masuk semua. Terus rajin bersih-bersih. Jadi dia walaupun dia melayang-layang, bakteri TBC itu bisa menetap di satu tempat yang dia lembab, kurang cahaya matahari, dia bisa menetap di situ berhari-hari bisa. Jadi iya, jadi gitu. Jadi selama tidak lembab, tidak basah, itu tidak ditempati sama si kuman TBC itu. Itu yang penting. Jadi untuk alat makan, kalau kita cuci bersih, keringkan, kita pakai bekas si penderita TBC nggak masalah. Oh gitu, hilang ya, mati juga ya kena sabun itu ya? Iya, kena sabun, kering, kena sinar matahari itu mati. Oh gitu. Jadi justru yang harus alat makan dipisah itu si penyakit COVID. Iya, itu beda. Kalau COVID dia kan berat, virusnya itu lebih besar dari TBC, dia berat, dia jadi jatuh, dia menetap di permukaan gitu. Jadi kalau di alat makan, orang habis makan itu memang harus dibedakan, masih bisa menetap di situ. Itu kalau TBC nggak masalah. Oh masalah ya. Yang penting dicuci bersih. Dicuci bersih. Jangan langsung dipakai. Iya, harus dicuci bersih karena ya harus memang ada kuman di situ, memang ada virus di situ, jadi memang harus dicuci bersih gitu. Dan terima kasih banget Dok waktunya. Atau ada mau ada pesan-pesan yang disampaikan untuk para nurse? Pesan-pesan dari saya, yang pertama, hindari rasa takut gitu. Jadi cobalah kita pasrah, kita jangan terlalu terbawa ketakutan, kecemasan gitu. Terkadang ketakutan dan kecemasan itu malah yang bikin kita jadi sakit. Yang sebenarnya
ada terus pesan yang saya ingat tuh yang sebenarnya misalnya ada makanan jatuh di lantai, terus kita nggak tahu lantai itu bekas apa, kita mikirnya lantai situ bersih, kita langsung ambil langsung makan, kita nggak kenapa-napa, kita baik-baik aja sih. 5 menit gitu. Oh, 5 menit gitu. Tapi kalau makanan itu jatuh di lantai dan kita tahu itu di tempat itu bekas dahaknya siapa, bekas apa, bekas kotoran apa gitu, kita langsung kepikiran terus. Iya. Kalau saya makan itu mesti jadi sakit perut langsung lancar gitu. Ya, jadi Iya, betul. stigma pikiran-pikiran ketakutan itu malah justru yang bisa membuat kita jadi sakit, bisa nurunin imun juga loh. Karena cemas itu bisa turun imun kita. Jadi ya cobalah mengurangi Rasa ketakutan. panik, cemas, takut gitu. Jadi penyakit itu TBC, terutama TBC ya, TBC itu ada obatnya dan bisa disembuhkan. Berbeda dengan kanker lah yang harus sebenarnya yang kita takuti. Justru kalau TBC asal minum obatnya benar dan teratur, rutin, berobat rutin, dipantau sama dokter, insya Allah sembuh. Amin. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang TB atau tuberkulosis ya buat kalian semuanya, para nurse yang lagi dengerin atau yang lagi ngikutin live Instagram. Nah, kalau misalkan kalian masih ada perasaan wah kurang, saya pengen tanya ini, saya pengen tanya itu, boleh langsung konsultasi online sama Dr. Nova. Langsung tadi bisa di konsultasi online, atau bisa kalian mau daftar langsung juga bisa daftar di booking online Paratope di aplikasinya. Oke. Dan kayaknya saya harus undur diri karena Dr. Nova juga masih ada kegiatan yang di luar, harus praktek lagi. Jadi kita harus udahin dulu. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune dan ikutin live IG-nya. Dan kita juga bakal ada rerun-nya nanti di YouTube channelnya Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Terakhir, saya mau undur diri dari ruang siar Jalan Supadi Rustam nomor 99 Kompleks Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Itu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum. Dadah.